Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, beberapa hari ini saya melihat media tentang kasus Novi Agus, yang dimana permasalahan ini semakin melebar. Banyak sekali pihak-pihak yang mencoba menyerang Teh Novi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerangan ini dilakukan secara pribadi ya. Saya turut prihatin apalagi dengan berita-berita terbaru yang kemarin ada mantan PH dari Teh Novi sendiri ya, yang dimana kami anggap dia merupakan senior yang mengklaim bahwa ingin mendatangi pihak daripada lawan, yaitu Pak HK. Saya sangat prihatin dan sangat kecewa tentunya, karena tadinya saya berpikir beliau ini merupakan orang yang bisa kami jadikan panutan. Tapi dengan cara-caranya itu sama sekali tidak mencerminkan seorang yang bijaksana. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena banyak sekali kalimat-kalimat yang menurut saya itu ambigu ya, yang dimana beliau mengatakan tidak ingin menjelek-jelekan klien, tapi secara tidak langsung mantan kliennya itu dijelekan, yaitu Teh Novi. Beliau mengatakan bahwa datang ke Surabaya, kemudian sudah melihat bukti-bukti yang dimana menurut beliau itu fakta. Saya ingin katakan di sini bahwa sebuah fakta itu akan dikatakan fakta melalui pembuktian. Bagaimana mungkin beliau mengklaim bahwa itu sebuah fakta? Nah, secara tidak langsung dengan menyatakan bahwa beliau ini mundur karena telah melihat fakta, itu beliau sudah menjatuhkan, membuat persepsi publik akhirnya menjadi bola liar berasumsi bahwa apa yang dituduhkan itu menjadi benar. Jadi ini sangat tidak bertanggung jawab ya menurut saya. Seharusnya langkah bijak yang diambil adalah untuk diam, tidak berkoar-koar pada media. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya soroti lagi di sini ada poin-poin yang dimana beliau mengatakan tim itu kurangnya koordinasi. Nah, secara tidak langsung juga ini telah menjelekkan mantan kliennya. Terus saya lihat juga di media bahwa beliau ini kemudian mengatakan mundur dari pihak Teh Novi ya sebagai kuasanya karena telah melihat bukti dan fakta. Sementara bagaimana mungkin seseorang menyatakan mundur padahal dia tidak pernah atau tidak lagi mendapatkan surat kuasa. Jadi mundurnya beliau ini telah dinyatakan di salah satu rumah duka ya pada saat itu. Tapi kemudian beliau muncul lagi sebagai orang yang bijak tadinya ke pihak Teh Novi dan secara pribadi meminta maaf kepada pihak lawan ya, Pak HK dengan mewakili Teh Novi. Itu secara tidak diminta. Jadi keinginan beliau sendiri. Saya melihat di sini banyak sekali orang-orang yang mencoba mencari panggung ya tentang kasus ini. Jadi seorang wanita yang diserang bertubi-tubi secara pribadinya, kalaupun teman-teman apa yang dikatakan fakta dan lain sebagainya itu benar, ini kalaupun ya, menurut saya terus kenapa? Dia tidak merugikan orang lain. Dia tidak merugikan negara. Seburuk apapun masa lalunya, yang penting hatinya mempunyai empati yang tinggi untuk membantu orang lain. Lebih baik mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Seperti pepatah yang mengatakan lebih baik mantan tukang copet daripada mantan ustadz. Jadi kalau menurut saya cara-cara ini menjatuhkan harkat dan martabat orang lain itu cara-cara yang dilakukan oleh seseorang yang picik, oleh seseorang yang licik. Mereka ini hanya ingin merusak citra dan nama baik Teh Novi, yang dimana dia ini tidak merugikan negara, tidak menggunakan hal-hal yang merugikan para masyarakat. Pihak-pihak ini menurut saya kehabisan cara, kehabisan akal untuk menjatuhkan pribadi dari Teh Novi sendiri. Ya, jadi harapan saya buat pihak-pihak yang muncul, yang mencari nama ya, kalau memang sudah dinyatakan mundur, jangan lagi muncul di media untuk memberikan statement-statement yang membuat publik itu berasumsi. Karena statement-statement yang dikatakan di ruang publik itu menurut saya itu sebuah ambigu yang dimana
tidak ingin menjelekkan klien, tapi secara tidak langsung menjelekkan klien itu. Ya, jadi ini pesan untuk mantan PH yang saat ini tampil di mana-mana. Saya lihat di ruang publik itu muncul juga dan berstatement. Banyak sekali statement-statement yang menurut saya itu menyudutkan Teh Novi, tidak sesuai dengan apa yang beliau katakan. Itu saya teman-teman. Saya sangat berharap dan mohon untuk teman-teman di rumah semua doakan supaya permasalahan ini cepat selesai. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba mencari, menunggangi kasus ini untuk mencari tenar semata. Karena terus terang kami semua juga sudah capek. Teh Novi juga capek karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Teh Novi yang terhambat. Kami sebagai tim hukum berharap bahwa kasus ini bisa segera selesai. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba untuk mencari panggung, mencari keuntungan daripada kasus ini sendiri. Itu saja, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu.